Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yosef Novian dengan NPM 221201530 ingin menjelaskan hasil kerja saya, yaitu mengenai masalah hukum di Indonesia dan dijelaskan menggunakan ilmu filsafat. Ya teman-teman, masalah hukum di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam. Beberapa masalah utama termasuk seperti halnya korupsi. Ini adalah masalah yang paling menonjol. Meskipun sudah ada upaya serius untuk memberantas korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, praktek korupsi di Indonesia masih merajalela berbagai tingkat pemerintahan. Lalu yang kedua adalah kepastian hukum. Sistem hukum di Indonesia seringkali dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Ada banyak kasus di mana putusan pengadilan tidak konsisten yang menyebabkan ketidakpastian bagi individu dan bisnis. Lalu yang ketiga adalah penegak hukum. Masalah dalam penegak hukum termasuk ketidakmampuan atau ketidakmauan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran hukum dengan tegas dan adil. Dan ini sering disebabkan oleh intervensi politik, suap, dan tekanan lainnya. Lalu selanjutnya adalah hak asasi manusia. Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah serius. Ini termasuk kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemberantasan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Lalu selanjutnya adalah ketidakadilan sosial. Sistem hukum seringkali tidak berpihak pada kelompok yang terpinggirkan atau miskin. Ada kesenjangan yang signifikan dalam akses keadilan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan menggunakan ilmu filsafat, kita menganalisis masalah-masalah hukum ini dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu etika, di mana dari perspektif etika, khususnya etika deontologis yang menekan kewajiban moral, praktik korupsi adalah salah satu intrinsik karena melanggar prinsip kejujuran dan keadilan. Sedangkan dari perspektif utilitarian, korupsi harus dilawan karena merugikan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang kedua adalah keadilan. Menurut teori keadilan John Rawls, sistem hukum harus menjamin dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang sama bagi semua orang dan ketidakadilan sosial hanya dapat diterima jika menguntungkan yang paling kurang beruntung. Ketidakadilan sosial dan akses dan tidak merata terhadap hukum di Indonesia jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Lalu yang ketiga adalah teori kritis hukum. Teori kritis hukum yang seringkali memandang hukum sebagai alat kekuasaan yang memproduksi ketidakadilan sosial dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia mungkin mendukung struktur kekuasaan yang ada dan menghambat perubahan sosial. Lalu yang keempat adalah hukum alam versus hukum positif, di mana filsafat hukum alam yang berpandangan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip moral yang universal akan mengkritik hukum Indonesia jika dianggap tidak mencerminkan keadilan universal. Sebaliknya, hukum positif yang menganggap hukum sebagai produk putusan manusia dan lembaga sosial akan menganalisis bagaimana hukum yang ada dibentuk oleh konteks sosial politik Indonesia. Lalu yang kelima adalah fanisme dan teori gender. Dari perspektif fanisme, hukum di Indonesia dapat dianalisis bagaimana ia mungkin mengabaikan atau bahkan menindas hak-hak perempuan dan kelompok gender lainnya. Ini dapat mencakup analisis terhadap hukum yang diskriminatif atau praktik hukum yang tidak sensitif. Teman-teman, dengan menggunakan ilmu filsafat, kita tidak hanya dapat memahami masalah hukum secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan argumen untuk reformasi hukum yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.